Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Elisa dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tari modern. Poin-poin yang saya akan bahas yaitu yang pertama, ada pengertian tari modern. Yang kedua, ada ciri-ciri tari modern. Yang ketiga, ada sejarah tari modern. Dan yang keempat, ada fungsi tari modern. Yang pertama, pengertian tari modern. Tari modern adalah bentuk tarian yang merupakan ciptaan kaum muda dan sifatnya hanya mencari popularitas dengan menciptakan rangkaian gerak yang sedang ngetren. Umumnya, bentuk tarian seperti ini tidak lama digemari oleh masyarakat atau musiman. Yang kedua, ciri-ciri tari modern. Apa aja sih ciri-ciri dari tari modern itu? Yang pertama, gerakannya cenderung menentang kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam tari tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, ekspresi yang dimunculkan adalah ekspresi pribadi dan tidak bersifat kolektif. Yang ketiga, sumber garapan gerak boleh bebas, namun sesuai dengan tema tari. Yang keempat, pola iramanya baik musik maupun gerak tidak selalu bersifat ritmis dan melodis. Yang kelima, naskah atau konsep cerita yang diungkapkan melalui karya seni tari tersebut mesti yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan yang kekinian. Dan yang keenam, musik dan tari tidak menyatu dalam satu pola irama, namun menyatu dalam suasana. Yang ketiga, sejarah tari modern. Pada tahun 1891, seorang penari bernama Loie Fuller mulai melakukan uji coba dengan mengembangkan pola gerakan alam dan improvisasi teknik yang digunakan dalam hubungannya dengan pencahayaan revolusioner peralatan serta kostum transparansi dengan sutra. Beranjak ke tahun 1903, teknik tari mulai dikemukakan oleh Isadora Duncan yang dipengaruhi oleh filsafat Friedrich Nietzsche serta keyakinan terhadap tarian Yunani kuno yang diprediksi akan menjadi pelopor tarian di masa depan. Filsafat tersebut dikembangkan olehnya dengan konsep alam dan spiritual. Kemudian mengedepankan anjuran untuk menerima tari murni sebagai seni tinggi karena dia meyakini di masa depan bahwa filsafat yang dikembangkannya akan bernilai tinggi. Memasuki tahun 1905, Ruth St. Denis mendapatkan pengaruh dari aktor Sarah Bernhardt dan Jepang Sada penari Yako, mulai mengembangkan terjemahannya kebudayaan dan mitologi India. Beberapa pertunjukan yang dilakukan sontak terjadi dalam pengembangan ini langsung populer serta diminati. Dan ia mengunjungi sementara secara ekstensif meneliti budaya dan seni oriental. Pada tahun 1915, Ruth St. Denis Doherty bersama suaminya Ted Shawn mendirikan sekolah tari Denis Shawn. Mereka berdua berbagi tanggung jawab. St. Denis bagian karya kreatif, sedangkan suaminya Shawn bertanggung jawab untuk mengajar teknik dan komposisi. Di tahun 1923, Graham bekerja sebagai artis solo di Greenwich Village Follies. Tahun 1928, Humphrey dan Wedemann meninggalkan Denis Shawn untuk mendirikan sekolah mereka sendiri bernama Humphrey Wedemann. Pada tahun 1933, Shawn dan beberapa teman laki-laki lainnya mendirikan kelompok tari Ted Shawn and His Men. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada fungsi tari modern. Apa aja sih fungsi dari tari modern itu? Yang pertama, tari sebagai hiburan. Yang kedua, tari sebagai pertunjukan. Yang ketiga, tari sebagai media pergaulan. Yang keempat, tari sebagai pertunjukan bila ditinjau dari penggarapannya dan kadar tontonannya ada dua macam, yaitu yang pertama concrete dance dan yang kedua ada show dance. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.